Rizki itu sebenarnya bisa mengalir pada semua orang. Semua orang ya. Semua orang pasti Allah kasih. Karena Allah menakdirkan kita hidup itu, sesungguhnya kehidupan kita itu dijaga dan dikasihi, dipenuhi sama Allah. Walau Itu sudah janjinya Allah. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita bisa mendorong rizki itu menjadi rizki yang yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Masya Allah. Rizki yang mengalir seperti derasnya air hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bukan diberi loh sama Allah, tapi ditambah. Malah ditambah. Ditambah, bukan diberi rizki, ditambah sama Allah. Masya Allah. Wabanin, anak yang saleh dan salihah, itu rezeki. Caranya seperti apa? Rezeki itu bisa kita dorong semaksimal mungkin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, orang kalau mau usaha itu pikirannya harus jernih, harus tenang. Gimana itu ya? Iya. Nggak boleh panik itu, nggak boleh. Sepanjang hidup kita ini pikiran selalu panik menghadapi apapun saat kita usaha, tidak akan pernah rezeki itu mengalir terserap. Rezeki itu tidak akan pernah mengalir. Karena ketenangan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ketika Allah itu cinta pada orang yang tenang, maka Allah perintahkan malaikat yang membagi rizki, berikan si fulanah itu rizki yang banyak dan berkah. Kenapa? Karena ketenangan ada dalam pikiran, dalam hati dan perilakunya. Orang kalau sudah tenang itu pasti akan fokus, pasti akan kreatif, Masya Allah. Pasti akan cerdas. Cerdas menangkap opportunity, peluang-peluang. Masya Allah. Dan itu sudah dijanjikan Allah di dalam Al-Quran. Orang yang tenang pasti akan mengambil kebijakan, keputusan yang arif dan bijaksana. Saat orang itu bijaksana dalam membijaki setiap kehidupan, setiap keputusan, maka keputusan kehidupan yang sudah dibijaki itu akan menghasilkan value. Yang value itu sesungguhnya punya nilai yang sangat besar bagi umat manusia. Masya Allah. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi value itu bisa berpengaruh pada orang lain. Mereka bisa tersenyum. Saat mereka tersenyum, sesungguhnya hati kita akan disenyumkan oleh Allah. Allahu Akbar. Saat mereka bahagia, sesungguhnya hati kita dibahagiakan oleh Allah. Saat mereka bersemangat, sesungguhnya hati kita itu akan disemangatkan oleh Allah. Saat mereka diberikan rezeki, sesungguhnya kita juga akan diberikan lipatan-lipatan rezeki yang banyak dan barokah, seperti yang dalam Quran tadi saya sampaikan. Itu kunci orang hidup. Caranya tenang ini dihirup pikuknya kehidupan ini ya. Istighfar. Istighfar ya. Selalu istighfar. Saya ini belajar mengarifi, membijaki kehidupan yang saya jalanin ini. Di samping usaha ikhtiar maksimal. Tetapi saat kita usaha dan ikhtiar maksimal itu ada 1-2 jam yang harus kita renungkan dalam pikiran, hati dan perilaku kita. Apa itu? Sujud. Masya Allah. Merintih, memohon di hadapan Allah. Saya bukan orang khusyuk sholatnya, bukan, ya kan? Saya bukan orang alim, bukan. Tetapi saya mau belajar untuk memperbaiki kehidupan saya. Karena orang yang selalu banyak belajar dalam kehidupan itu adalah sebagai guru buat kita. Masya Allah. Bunda. Kalau Sukani wiritan. Bagi para pengusaha termasuk saya juga belajar untuk menjalankan bagaimana usaha itu biar lancar dan berkah, ya kan? Usaha itu biar laris. Satu, baca sholawat Nabi tanpa berhenti. Masya Allah. Wah, itu sudah pasti.
Solawatnya gimana ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah pasti Allah akan kasih rezeki. Harus yakin bang, karena itu Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bukan kita yang bersolawat saja kepada Muhammad, tapi Allah yang menciptakan Muhammad. Malaikat-malaikat Allah, bukan satu malaikat, semua malaikat itu membaca solawat kepada siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka itu dibacakan solawat? Karena kemuliaan Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Hatinya bersih, hatinya suci, hatinya tenang, hatinya jernih. Kejernihan hati itulah yang membuat ruang itu makin terbuka. Saat ruang itu dibuka, sesungguhnya itulah kehidupan yang harus kita nikmati bersama-sama. Saat ruang kenikmatan itu dibuka oleh Allah, sesungguhnya itulah kenikmatan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Itu kehidupan dan kenikmatan dunia. Ada kenikmatan yang sangat luar biasa hebat, kenikmatan sejati saat kita bertemu dengan Allah dan kita suguhkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah dan kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun mugi-mugi barokah. Amin. Baik Yai, ini sudah masuk ya beberapa pertanyaan Yai dari Ibu Ruby ini ya. Ya kita bacakan ya. Ya, ada dari Ibu Ruby. Ya, ini masih ya. Ya, ini dari Ibu Ruby ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apa perbedaan sholat suruk dan sholat duha di awal waktu? Ada Ustadz yang bilang sholat suruk dengan sholat duha yang dikerjakan dan dengan sholat duha yang dikerjakan awal waktu itu sama. Yang benar yang mana Ustadz? Jadi begini, yang namanya sholat itu ada hal yang harus kita yakini. Karena setiap ustadz, setiap kiai itu punya dasar hukum masing-masing. Jadi kalau panjenengan meyakini bahwa sholat yang dimaksud tadi itu sama dengan duha, ya sudah jalankan. Insyaallah. Kalau tidak boleh dan Anda tidak meyakini, ya nggak usah dijalankan. Karena pendapat para ulama itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu berbeda-beda. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki selalu berbeda, tidak pernah sama. Itulah perbedaan. Dan perbedaan itu adalah khazanah pengetahuan Islam yang luar biasa. Ruangnya dibuka oleh Islam. Masya Allah. Semua bergantung pada keyakinan ibu. Kalau saya mengatakan bahwa sholat duha itu ya pada saat matahari itu muncul, kira-kira satu tubuh kita, ya sudah jalan saja duha. Karena itu diperintah Nabi. Sekitar jam berapa ya itu? Ya, kalau saya ya 6:30, jam 6, 6:30 udah mulai kelihatan. Kalau sekarang loh ya. Yang penting itu bukan hanya sekedar kita mengamati sholat duha, sholat syuruk tadi itu ya. Syuruk. Syuruk ya. Munculnya matahari ya. Munculnya matahari. Tetapi yang penting itu adalah relasi kita dengan Allah. Oh, Masya Allah. Nek sampean sembahyang duha tapi hatinya gak nyambung nak Gusti Allah, ya percuma. Kadang orang itu disibukkan dengan berapa rakaat yang kita jalankan. Berapa kali wiritan yang sudah kita ucapkan. Tetapi sesungguhnya yang didengarkan oleh Allah itu adalah orang yang sholat itu ada relasi yang kuat antara dia dengan Allah. Ada hubungan batin antara manusia yang sholat dengan Allah.
Saat semua itu terkoneksi, itulah keindahan dan kenikmatan orang bersolat. Masya Allah. Nggih. Jangan hanya disibukkan pahalane piro wong sembahyang duha. Masalah-masalah gitu jangan disebutkan Nggak itu ya. usah. Bagi saya yang penting sekarang itu adalah kita ini sholat istiqomah. Nggih. Nek sampean istiqomah sholat duha satu salaman, Satu salam. 2 rakaat. ya sudah 2 rakaat. Ya jalankan setiap hari. Kemudian tata hati, pikiran dan perilaku itu relasi dengan Tuhan, Masya Allah. berelasi dengan Allah. Nggih. Lu sing didelek ini ku relasi itu. Nggih, nggih, nggih. Relasi itu connectivity. Nyambung antara atine sampean kali zati Gusti. Allah. Niku sing paling penting. Saya ini kadang-kadang jemaah datang kepada saya, "Ih, ngapunten nggih. Niku kok terus medsos itu ono kiai sing ngomong koyok ngoten, ono sing ngomong ngeten. Sing bener sing pundi? Ya kabeh bener." Gak ono kiai salah iki. Kan nggih, nggih. Gak ono ustad salah iki, gak ono. Sing salah ya ustadnya goblok niku. Ya gak ono. Nggih, nggih. Tetapi yang paling penting itu adalah seorang ustadz, seorang kiai tidak ada yang bodoh. Semua punya landasan hukum. Nggih, nggih. Kadang kita saja yang tidak paham. Ya. Nggih. Jenengan lihat moco kitab kuning. Selalu di akhir kita baca kitab kuning pasti diucapkan fihi kaulaini. Nggih. Di dalam pikiran pendapat saya yang saya sebutkan tadi mulai A sampai Z itu ada banyak. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Itu artinya apa? Menghargai para ulama terhadap pendapat lain. Lakfia itu ya ya. Ya. Nggih. Makanya di dalam Quran Allahu a'lamu bi umurihi. Allah yang mengetahui maksud dan tujuan itu. Nggih, nggih. Alif lam mim kan gak ono artine. Nggak ada ya. Sing wong Jawa tulen niku ya alif lam niku digawe jimat. Loh, Tuh orang sing ngomong ngono ya carno wong punya keyakinan kayak gitu. Yang penting gak syirik mawon. nggih, 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 nggih. Orang kalau berziarah kubur ya boleh. Sing gak oleh niku nek sampean mlebu nang kuburan. Nggih. Meskipun ke kuburane mbah-mbah sunan-sunan niku. Tapi jaluke nang nggone mbah Sunan. Mbah Sunan. Kula wis ndugi Mbah Sunan Ampel. Nggih. Kula nedhi rejeki Mbah Sunan Ampel. Lha niku gak oleh, Bro. Nggih, nggih, nggih. Mbah Sunan iku wali, sampean dongakno Mbah Sunan mugi-mugi dosane panjenengan disepuro kali Gusti Allah. Assalamualaikum Mbah Sunan Ampel. Lho mantun ngoten sampean njalukno Gusti Allah, ya Allah, kula niki riyadhah ten makame Mbah Sunan Ampel niki ya Allah. Mugi-mugi sing kula kerentek ati dalem niki nyambung ten panjenengan. Ya. Lho ngoten. Nggih. Pemain kuburan keramat, Mbah, aku wis teko ya, Mbah. Anak putumu wis teko ya, Mbah. Nggih. Anak putumu durung nyambet gawe, Mbah. Lho ngono. Lah mareng ngono, Mbah. Aku teko iki njaluk penggawean, Iya. Mbah. Nggih. Njalukno sampean, Mbah, supaya diparingi pekerjaan anak putumu iki. Iku sing gak oleh. Salah itu ya ya. Nggih. Kadang kita nggak sadar terhadap apa yang diucap. Ya Allah. Nggih, nggih. Makanya kita ini banyak bersyukur ya. Nggih. Bahwa orang Islam sekarang ini sudah mulai cerdas-cerdas. Kalau saran saya, jangan belajar atau mengikuti YouTube. Kenapa ya? I? Yo kadang yo Ah. koyo ngono iku YouTube iku. Nggak sambung apa nggak bagaimana ya? TikTok yo oleh ya kan. Tapi nek saged nek amalan iku yo langsung ketemu kiai ini. Oh, nggih, nggih, nggih. Nek njaluk napa jenenge amalan iku ya aja njaluk nang ngene ngono-ngono iku ya ketemu kiai ini ditongani, difatihai, dikai banyu, ijazah dikekno. Nggih.
nggih, nggih. Niku nek thariqah niku ya ana ijazahe. Gak semua orang bisa, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memberikan ijazah kepada jemaah. Ya, kadang kita ini yang paling sangar itu gewegeran soal pendapat ulama. Kon goblok kon niku jarine YouTube nang kono kiai iki oleh kon gak bener. Lah, sing ngene iku sing garing gregeten wong kaya ngono. Iya, iya. Mau nih oleh pahala, gak oleh pahala, tambah oleh dosa. Gegeran, iya. Makanya nak masjid itu sampai tinggalin. Wong ngurusi masjid itu kan ibadah. Iya, iya. Ya kan? Ngurusi masjid itu ibadah. Iya. Jadi pengurus, jadi takmir itu kan ibadah. Iya. Tapi jenenge wong ibadah iku apik. Sing godho iku ya setane akeh. Masyaallah. Sampeyan titeni. Iya. Nek ngurusi masjid niku masyaallah godane gede. Iya. Oleh pahala, tapi ini wis mari ngurusi masjid antar dulur, antar tonggo, antar pengurus iku kowe kira. Ya gak oleh pahala tambah oleh dosa, Pak. Ya Allah. Lah inilah kadang-kadang saya itu mikir dalam pikiran saya, sederhana saja. Lah wing ngurusi masjid Gusti Allah kok gewegeran. Wong Gusti Allah gak perlu diurus kok. Sing perlu diurus ya sampai ning gegeran iku. Ya, kan? Ya Allah, nggih. Makane jawane Nabi ku ana jenenge masjid sing dirobohno niku. Ada gitu kejadian. Ada itu. Masjid yang dirobohkan karena apa ya? Karena fitnah. Masyaallah. Itu zamane Nabi ku pernah merobohkan masjid karena di situ banyak orang membuat fitnah. Nggih. Makanya kita ini kalau ngurusi apapun lembaga, apapun Instansi, bentuknya sebuah tempat yang baik. Nggih. Sebab orang yang baik itu setan itu selalu menggoda. Tetap digoda ya. Iya. Upamane berbuat jelek ya tambah nemen setan. Wong jelek digoda upamane sing apik-apik tambah digoda. Masyaallah. Ingat omongan saya, Pak. Nggih. Pak Ishak ya. Nggih. Orang baik itu pasti yang mengikuti sedikit. Nggih. Tapi orang yang jelek itu pengikutnya pasti banyak. Nggih. Kenapa itu ya kok bisa Ya, seperti mbuh. itu? Ya karena auranya itu setan itu saweneng nih ana wong welek niku. Saweneng. Masyaallah. Pengikutnya banyak. Tapi nek berbuat baik niku sampeyan tingali. Nggih. Pengikutnya nih medidik. Nggih. Sampeyan delok nek istighosah niku. Nggih. Ya pasti jumlahnya didik. Tapi Nggih. ono kegiatan lain selain istighosah. Nggih. Subhanallah. Apa maneh suasananya itu mudah ngoten niku. Nggih. Masya Allah. Setan iku melu joget, Pak. Nggih. Tidak hanya joget, narik, Pak. Ayo melu ngono, Pak. Nggih. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ini harus berpikir ya, bahwa apapun yang kita kerjakan ini jangan pernah disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Nggih. Ya kan? Hal-hal yang sifatnya substantif. Nggih. Tetapi sibukkanlah dengan urusan yang esensial. Ya, Yang paling penting, yang paling pokok. Nggih. Apa itu yang paling esensial dan yang paling pokok? Relasi kita dengan Tuhan. Masyaallah. Nggih. Connectivity kita dengan Tuhan. Jaringan kita ini dengan Tuhan. Radar kita ini tembus dengan Allah. Apapun yang kita kerjakan. Kalau orang sholat itu kan connectivity antara kita dengan Allah, urusan pribadi. Nggih. Tapi kalau kita membantu anak yatim, fuqara wal masakin, Iya. itu bukan hanya pribadi jenengan yang dibantu, tetapi Anda bisa membantu sebanyak manusia yang perlu dibantu. Itu sesungguhnya ibadah yang paling mulia. Masyaallah. Ada relasi antara diri Anda dengan Tuhan saat Anda membantu. Ketika tangan Anda memberikan sesuatu kepada mereka, kemudian mereka anak yatim tersenyum, kemudian hati, pikiran,
dan perilaku kita berelasi dengan Allah. Kemudian saat mereka tersenyum, hati kita subhanallah menangis. Saat tetesan air mata kita ini jatuh di bumi karena tangisan anak yatim yang begitu luar biasa, membuat kita haru dan menangis saat kita berikan sesuatu itu. Demi Allah, rezeki kita tidak akan pernah hilang. Masya Allah. Demi Allah, rezeki kita akan selalu tumbuh. Demi Allah, rezeki itu akan selalu dijaga oleh Allah. Masya Allah. Itu namanya ada relasi yang kuat antara diri manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi barokah. Amin, Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Ini dari Bu Ruby. Ada dari Ibu Suparmin ya, yang tadi disebutkan bahwasanya baca sholawat nanti rezekinya tidak akan putus itu tadi ya. Okay. Nah ini kalau yang dibaca sholat Jibril yang pendek niku pripun ya? Ya boleh saja orang kalau baca sholawat apapun, sholawat Jibril yang pendek boleh, panjang juga boleh. Yang penting sholawat itu membuat diri kita ini hadir di depan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita bicara, menyebut asma-asma Allah, kemudian kita bersolawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dan kita ini akan selalu hadir dalam pikiran, hati dan perilaku kita. Saat itu hadir, subhanallah. Itulah esensi solawat. Oh itu ya. Itulah esensi yang harus kita kejar. Itulah esensi yang sesungguhnya ada relasi antara kita dengan Muhammad. Meski beliau sudah meninggal, tetapi ruhnya masih ada di depan kita. Masya Allah. Yang selalu kita baca sholawat. Rasulullah mendengarkan, Rasulullah suka. Karena Rasulullah itu suka pada orang yang selalu bersolawat kepadanya. Masya Allah. Itu diangkat ya? Itu diangkat otomatis. Nggak ada orang yang banyak baca sholawat hidupnya nggak tenang, itu nggak ada. Masya Allah. Orang yang baca sholawat hidupnya pasti bahagia. Orang yang bersolawat pasti urusan sing ruwet itu tadi gampang. Sakit ya. Orang yang bersolawat itu pasti ya pekerjaan yang menyesakkan hati. Ruangnya itu dibuka oleh Allah. Malaikat itu diperintah sama Allah. Malaikat muduno wong sing maca solawat. Hatinya dia ruwet, udar kerutan itu. Selesaikan urusannya. Kalau dia minta rezeki, kasih rezeki. Itu karena apa? Barokah solawat. Masya Allah. Tidak sampai yakini itu. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Wong Allah, malaikat itu bersolawat. Dan orang-orang yang beriman yang bersolawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik. Satu lagi ya terakhir ya dari Ibu Ati. Ya, assalamualaikum Ustadz. Tanya bagaimana pendapat Ustadz tentang ulama atau tokoh politik yang paham agama tetapi dia mendukung pemimpin yang curang, dolim. Artinya mereka itu tahu bahwa pemimpin itu curang, dolim dan otoriter dan seenaknya mempermainkan hukum sehendaknya sendiri menurut kepentingan yang menguntungkan dirinya. Sementara ekonomi porak-poranda tapi masih didukung. Entah karena takut kalau dikasuskan atau memang mendukung karena kepentingan pribadi, karena tergiur iming-iming gemerlapan dunia. Jadi gak peduli lagi dengan sabda Rasulullah bahwa tidak arak bersama beliau di Telaga Kausar bagi kaumnya yang mendukung pemimpin dolim. Mohon pencerahannya, pendapatnya panjenengan Ustaz. Saya ini diajari sama bapak saya. Nah, kon urin duwe pondok. Siji tak peseni. Ojo sampai ngelek-lekno kiai. Ojo sampai ngelek-lekno ulama. Jenenge kiai dan ulama itu saat kita tidur mereka nggak tidur, memohon kepada Allah. Masya Allah. Hanya ijtihadnya aja yang berbeda. Kalau sudah ijtihadnya berbeda, jangan pernah ketika mereka berijtihad beda dengan kita lalu kita maki-maki ustadz itu, kiai itu, ulama itu, habib itu, tidak boleh. Ayah saya itu mengajarkan itu kepada saya. Jadi kalau saya lihat keputusan politik itu bergantung kepada dia. Kita ini nggak tahu orang jelek sama tidak baik. Orang baik, orang jelek itu kita nggak tahu. Yang tahu itu yang menilai Allah. Sampai ndelok zamane sinten niku.
Sunan Kalijogo. Nggih, nggih. Itu merampok, mengambil duitnya orang. Orang kaya nggih. Orang kaya-kaya yang diambil. Nggih, nggih. Kemudian dibagi pada mereka. Lo mengambil, merampok itu kan dosa, Pak. Nggih, nggih. Tapi kasat mata kita ini nggak bisa melihat. Itu sudah tingkatan wali orang kayak gitu. Nabi Musa itu saat ketemu dengan Nabi Khidir, Nggih. Musa patenan arek iki. Loh, Tanpa sebab ya, ya. tanpa sebab. Masya Allah. Loh nek mateni kan dosa. Wong karena perintahin Nabi Khidir, Musa gak wani ya dipateni sebab arek iki nek urip mateni wong tuane. Ya Allah. Kita ini nggak tahu, Pak. Iya. La ya'riful wali illal wali. Ya. Jadi jangan pernah menilai. Contoh, zaman ini Nabi, setelah Nabi, itu banyak hal yang bertentangan. Sayyidina Umar itu pernah beda pendapat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu berbeda. Sampai Rasulullah mengatakan, Hai Muhammad, apakah itu pendapatmu atau pendapatnya Allah atau firman Allah? Kalau pendapatnya Allah saya nurut, tapi kalau pendapat Muhammad saya bisa menolak. Loh, kayak ngono. Umar kendeli kayak ngono. Itu ya. Artinya menolak itu kan bukan berarti melawan, Nggih, nggih. tetapi berdiskusi mencari rahmat, karena perbedaan itu adalah rahmat. Oh, Masya Allah. Jadi ini ada kapal itu no sebelah kiri kabeh ya tumplek kabali. Ya ono sing ulama kiri, ono sing ulama kanan. Nggih. Jadi kapal iki maju terus. Nggih, nggih, nggih. Jadi ono sing ulama salaf, ono sing ulama kholaf. Nggih. Ono sing ulama kereng, ono sing ulama khusuk meneng. Iku ono harus ono. Itu untuk keseimbangan hidup. Ya Allah. Kita ini Nggih. hidup jangan pernah mencaci maki ulama, habaib, kiai-kiai. Saya ini orang yang belajar untuk tidak pernah mencaci maki siapapun. Sebab mereka punya ijtihad masing-masing. Nggih, nggih, nggih. Ada ijtihadnya sendiri ya, ya. Ijtihadnya masing-masing. Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu selalu berbeda pendapat. Nggih, nggih. Muhammadiyah sama NU juga banyak beda pendapat. Nggih, nggih. Apalagi Ustadz ya, Apalagi beda pendapatan. ya beda. Wis gak usah. Nggih. Wis gak usah diiri, Pak. Nggih, nggih. Ya, jalannya mereka punya jalan, kita punya jalan. Sing gak oleh kutukaran, Pak. Nggih. Saya selalu menyampaikan kepada jemaah, iki kan apa niku gak salat kunut iku dosa iku. Ya, mengkali kula ngomong kaya ngoten. Jawaban niku kula sederhana. Sing kunut ya melu kunut. Nggih. Sing gak kunut ya gak usah kunut. Nggih. Sing dosa iku sing gak sembahyang subuh. Lah niku. Wis enak. Enak nggih. Lho kon sembahyang tapi gegeran soal kunut. Gak tambah oleh ganjaran, tambah oleh dosa. Dosane malah nemen, Pak. Apalagi menyengsarakan mereka, menzalimi mereka, mencaci maki mereka. Masya Itu Allah. dibawa sampai mati, Pak. Subhanallah. Kita ini tidak akan pernah terampuni. Di akhirat dituntut, kon biar ngeleno aku gara-gara kunut kon. Ya Allah. Terus kita ini belajar, saya ini juga belajar. Nggih, nggih. Ketika ada orang beda pendapat, saya selalu mengatakan, monggo yang terbaik. Kalau saya ya kunut, Pak. Nggih. Bapakku ngajari kunut kok. Tapi saya tidak pernah menyalahkan orang yang tidak berkunut. Nggih, nggih. Biarkan kok ini Mekah Medina iki lho wong sembayangi macem-macem. Macam-macam. Ono sing diangkat tangane, ono sing meneng to, ono sing tola-tole, ono sing nang isor, ono sing lungguh, macem-macem. Itulah kehidupan. Itu kehidupan yang berbeda dan itu Quran. Masya Allah. Nggih, nggih. Saya selalu mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu rahmat. Nggih. Lho nek padha kabeh, Pak. Ya gak apik donya wong Gusti Allah ndadekno donya iki macem-macem. Masya Allah. Warna itu macam-macam, ono kuning, ono hijau, ono biru. Nggih. Nggih. Lu menungso itu ya macam-macam. Macam-macam juga ya. Ono sing pinter, ono sing goblok, ono sing khusyuk, ono sing gregetno ati. Ya wong wedok, wong lanang yo ngono, ono wong lanang sing apik, ono wong lanang gregetno, ono sing wedok sing gregetno, ono sing wedok nyenengno. Iku biasa begitu. Itu kehidupan. Makanya kita ini belajar dari orang-orang yang berhasil, dari orang yang tidak berhasil, dari orang sedih, dari orang bahagia, kita harus banyak belajar. Masya Allah. Ayo kita ini harus terbuka pikiran. Saat ini kita terbuka untuk selalu memberikan maaf kepada siapa. Nggih. Dan kita jangan pernah mencaci maki terhadap siapa. Nggih. Sebab kalau kita berpikirnya seperti ini, insya Allah kita akan selamat.
Nggih, nggih. Nuwun mugi-mugi barokah. Amin, Masya Allah. Baik Yai, sudah terjawab semuanya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa ini ya Nggih. Muga pengawasan iki yang selalu ridhoni Gusti Allah. Amin. Kirim Fatihah ten Abah Haji Anton, Abah Haji Arifin. Nggih. Keluarga besar Ibu Haja Eti, Ibu Hajawati, keluarga kru El Victor Nggih, nggih. yang sudah meninggalkan kita semuanya. Nggih, nggih. Dan semua para pendengar radio El Victor yang selalu setia mendengarkan, Nggih. termasuk ada jemaah saya itu selalu setia mendengarkan pengajian saya. Masya Allah. Itu telepon WA ke saya, subhanallah. Setiap malam ya, Ya, setiap kalau malam saya Kamis nggak ya. datang itu selalu telepon ke saya. Ya Allah. Terus kewabet atau nggak? Nggih, nggih. Kemuka seger waras sehat. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Sing loro tak tengah nang cepet waras. Amin. Rezeki ini mengalir terus tidak akan pernah berhenti. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri soleh solihah. Amin. Urip nantunya husnul khotimah, akhirat ini sani ugi husnul khotimah. Dosane di sepuro, amali diterima, dan almarhum yang sudah meninggalkan kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahumma barik lana fi umurina Amin. wa rizqina wa ahlina wa auladina wa azwajina. Amin. Ma barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. حسنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالعالمين آمين. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.